Welcome to Miss Gal Teaches English Channel. Gimana kabar kalian? Sehat-sehat kan? Well, kali ini kita masih mempelajari passive voice atau kalimat pasif. Dan kita sekarang fokus pada present perfect tense. Okay, before we start, please click subscribe and like button. Dan jangan lupa bunyikan notifikasinya ya. Sebelum kita menuju ke passive voice atau kalimat pasifnya dari present perfect tense, kita akan mereview kalimat aktifnya. Jadi, present perfect tense ini digunakan untuk mengekspresikan kegiatan yang dilakukan di waktu yang lalu, tetapi tidak disebutkan secara pasti itu kapan, pokoknya dilakukan yang sudah yang lalu, dan sampai sekarang masih kita rasakan efeknya. Masih ada kaitannya sampai sekarang kegiatan itu. Contohnya, kita punya 3 contoh nih di sini ya. She has eaten rice. She has eaten rice. Dia sudah makan nasi. Nah, kegiatan makan itu sudah dilakukan dulu atau beberapa jam yang lalu atau beberapa menit yang lalu, pokoknya sudah berlalu, tapi tidak disebutkan secara spesifik. Dan efek dari makan tadi masih kenyang sekarang. Paham ya? She has eaten rice itu sudah makan, tapi tidak diketahui makannya itu spesifik waktunya kapan. Tetapi efek dari makan tadi masih kita rasakan, jadi kenyang gitu. Oke, contoh yang kedua, we have seen that movie 3 times. Jadi kita sudah menonton film itu 3 kali. Tidak disebutkan secara pasti atau secara spesifik kapan nontonnya. Mungkin tahun lalu, mungkin yang kedua sebulan yang lalu, atau ketiga baru kemarin, tidak disebutkan. Pokoknya nonton film itu, kita sudah nonton film itu selama 3 kali. Dan bahkan mungkin akan keempat dan kelima gitu. Oke. Contoh yang ketiga, he has read those books for an hour. Dia sudah membaca buku-buku itu selama 1 jam. Jadi dia sudah membaca nih beberapa buku dan waktunya itu 1 jam. Durasinya dari tadi sampai sekarang kita ngomong ini itu durasinya 1 jam. Dan kegiatan membaca itu mungkin masih dilakukan. Dan durasinya dari tadi sampai sekarang itu 1 jam. Begitu. Ini adalah bentuk kalimat aktifnya. Kita coba lihat patternnya. Kita lihat patternnya. Oke, untuk present perfect tense itu ada subjek, penggunaan has dan have ya. Selanjutnya penggunaan has dan have. Kemudian verb ketiga. Nah, di sini sangat penting sekali kita menguasai penggunaan have dan has. Has itu digunakan untuk subjek apa saja dan sebaliknya have digunakan untuk subjek apa saja. Oke, has digunakan oleh subjek she, he, it atau it di sini adalah mewakili bisa binatang atau benda atau sesuatu yang bersifat single, yang bersifat single, yang hanya satu benda, satu sesuatu, satu binatang atau satu sesuatu tapi single, oke? Kalau she, he jelas ya. Kemudian have digunakan untuk they, we, I, you. Nah, untuk sesuatu yang banyak atau plural
Nah, kelompoknya itu bisa they di sini, ya. Nanti kita lihat contoh-contohnya di slide berikut. Oke, kita punya perbandingan antara aktif dan pasif dalam kalimat present perfect tense. Kita ambil contoh yang kalimat tadi, contoh di kalimat aktif, she has eaten rice. Nah, she has eaten rice di sini coba kita analisa, kita identifikasi she itu subjek, kemudian has di sini yang artinya sudah, ya, penggunaan has dan have, kemudian verb ketiga eaten makan dan rice adalah objeknya. Dan kita akan merubahnya menjadi kalimat pasif menjadi rice has been eaten by her, ya. Rice nasi sudah dimakan oleh dia. Nah, nasi penggunaan has dan have-nya apa? Nasi itu apa? Nasi itu sesuatu yang kita anggap single. Jadi, kita pilih has. Kemudian untuk membuat kalimat pasif kita membutuhkan been di sini dan verb ketiga dari makan yaitu eaten. Jadi rice has been eaten. Kemudian penggunaan agent itu secara optional boleh digunakan atau boleh tidak. Jadi by her-nya itu optional. Oke, kita lihat lagi contoh yang lain. Oke. We have seen that movie 3 times. Oke, kita analisa dulu. We have seen that movie 3 times. Oke, we subjek, kemudian have di sini artinya sudah. Oke, penggunaan have dan has karena we di sini maka kita pilih have untuk membuat kalimat aktifnya. We have seen, melihat, verb ketiga, that movie, film itu 3 kali, itu keterangan ya, adverbial of frequency. Jadi frekuensinya selama 3 kali. We have seen that movie 3 times. Nah, kita akan merubahnya menjadi kalimat pasif. Oke, that movie, coba kita lihat that movie, yuk, sudahnya memakai have atau has. Nah, karena that movie di sini single, maka kita pilih has, ya. Has been seen 3 times. That movie has been seen 3 times. Film itu sudah dilihat atau sudah ditonton 3 kali. Oke, mau ditambah agentnya, orang yang nonton siapa, yaitu kami. Bisa ditambah by us. Gitu. Oke, kita lihat contoh satunya lagi. Iya. Nah, he has read those books for an hour. He has read those books for an hour. Ya, he merupakan subjek, has itu penggunaan have has-nya, has karena subjeknya he ya. Dia sudah membaca buku-buku itu selama 1 jam. Oke, for an hour is adverbial. Kemudian those books di sini adalah objek. Kemudian read di sini adalah verb ketiga, membaca. Jadi dia sudah membaca buku-buku itu selama 1 jam. Oke, kita rubah menjadi kalimat pasif. Those books have been read for an hour. Jadi buku-buku itu sudah dibaca selama 1 jam. Nah, kenapa kita memilih have di sini? Karena subjeknya those books. Those books itu merupakan bukunya lebih dari 1 nih. Berarti kelompoknya yang they ya. Jadi kita memilih have. Di sini artinya sudah,
buku-buku itu sudah have been read. Read bentuk ketiga dari membaca, kemudian ditambah for an hour, boleh ditambah agent by him. Okay? Those books have been read for an hour by him. Nah, ini adalah patternnya. Di aktif itu subjek, kemudian ada has dan have yang artinya sudah, kemudian verb ketiga, dan objek. Nah, ini adalah bentuk aktifnya. Kemudian akan kita rubah menjadi kalimat pasif, yaitu langkah kedua adalah memindahkan objek di kalimat aktif menjadi subjek di kalimat pasif. Oke. Panah biru ini adalah kita pindahkan set di sini subjek, objek menjadi subjek di sini, kemudian ditambah have atau has tergantung subjeknya tadi apa, ya. Tergantung subjeknya di kalimat pasif ini apa, terus kita tambahkan have atau has, kemudian been dan verb ketiga. Verb ketiganya ya langsung copy aja di kalimat aktif, sudah sama. Verb ketiga, and then boleh dilanjutkan dengan by siapa, oleh siapa yang melakukan kegiatan tadi. Tapi ini sifatnya optional, yang agent tadi by someone itu adalah optional. Okay? Okay, well, we come to the exercise. Let's practice. We have 5 items here as usual. Okay, please change this active sentence into passive. Jadi rubahlah 5 kalimat aktif ini dalam bentuk present perfect tense menjadi kalimat pasif. Okay, students, is it understood? Selamat mencoba.